Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Ya, saya berdoa kiranya kita semua semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan hari demi hari ya iman kita semakin bertumbuh dalam kebenarannya. Nah, teman-teman, saya mendapatkan kiriman video ya. Kiriman video dari ceramah seorang ustadz ya, dan saya diminta untuk menanggapinya. Ya, oke lah, saya akan menanggapinya. Mari kita lihat. Buat saya memeluk Islam, saya belajar Bible. Saya tidak pernah baca buku perbandingan agama Islam dan Kristen, tidak. Saya tidak pernah ngobrol tentang agama kepada saudaraku, teman-temanku, atau sahabat. Ini pengakuan ustadz ini ya, bahwa dulunya sih katanya dia Kristen ya. Dulunya dia Kristen. Dia tidak pernah baca kitab atau buku manapun juga katanya. Pokoknya fokusnya baca Bible. Wah, saya pikir ini sebuah pernyataan yang sangat konyol sekali ya. Bagaimana ada manusia di dunia ini hanya baca buku Bible saja, kemudian tidak pernah baca buku yang lain, lalu dia bisa tahu tentang ajaran yang lain. Nah, ini kan sebenarnya kebohongan ya. Orang bisa tahu, bisa beriman ya, kepada sesuatu pribadi atau seseorang itu harus tahu lebih dahulu. Ya sama seperti orang tidak mungkin mencintai sesuatu yang dia tidak pernah kenal, dia tidak pernah tahu. Bagaimana kita bisa mencintainya? Jadi bagaimana bisa beriman kepada sesuatu yang tidak pernah tahu katanya. Lalu mengklaim katanya hanya membaca Bible dan melewati Bible inilah akhirnya mengetahui itu. Di mana ada di dalam Bible ada mengajarkan tentang ajaran itu. Coba kemukakan. Nah, ini hal yang sangat lucu sekali ya, klaim sepihak yang ngawur tapi berusaha mendiskreditkan kekristenan bahwa mengatakan wah di dalam Bible itu banyak tentang agama itu gitu loh. Coba. Aku yang beragama Islam pada saat saya masih Kristen, tidak pernah. Saya menjaga diri saya jangan sampai terpengaruh oleh agama Islam yang diutarakan oleh sahabat-sahabat saya. Saya nggak mau. Saya jaga. Saya hanya membaca Bible. Dan Allah membukakan pengenalanku terhadap Rasulullah Muhammad SAW lewat Bible. Stop panggil Yesus Tuhan, Pak. Ini lihat, dia berkata bahwa Allah membuka katanya pikirannya lewat Bible dan stop mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal di dalam Alkitab itu banyak mengajarkan ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan. Nah, kalau tidak percaya, coba kita baca beberapa ayat saja dulu ya. Kalau di dalam Alkitab ya Perjanjian Lama dulu, kalau kita lihat kitab Yesaya ada tulisnya begini, pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah nubuatan tentang siapa? Ini adalah nubuatan tentang Mesias, Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang akan datang, dilahirkan ya di Bethlehem. Kemudian ya akan tumbuh besar ya. Dihukumkan di kayu salib menggantikan dosa manusia sesuai dengan Yesaya pasal 53. Ia seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Ini ada dinubuatkan di Alkitab. Bagaimana tidak ada dikatakan Yesus itu Tuhan, Allah yang perkasa lagi, Raja damai. Nah, akhirnya ya, apa yang dinubuatkan dalam Yesaya itu pasal 9 ayat 6 tadi digenapi. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman itu.
Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Berarti Yesus Kristus adalah juga pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kan? Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia, ayat ke-14. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebab anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenarannya. Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya hadir menjadi manusia, turun ke dunia ini. Mengapa harus turun ke dunia ini menjadi manusia? Untuk menyelesaikan misi penyelamatan, menebus dosa manusia. Makanya kalau baca lagi di dalam Filipi pasal Filipi, kita lihat pasal yang kedua ayat yang kelima, kita akan temukan jawabannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, ini menjelaskan ayat di dalam Yohanes pasal 1 tadi yang menjadi manusia. Kalau kita baca lagi misalnya pengakuan Yesus yang sungguh menjadi kontroversi sehingga banyak orang Yahudi waktu itu ingin membunuh dia. Dia berkata apa katanya? Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena dengan berkata demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana tidak ada klaim di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, Yohanes pasal 20. Oke, kita buka lagi Yohanes pasal 20. Ayat ke-28. Ini ketika Thomas ingin melihat Yesus. Akhirnya Yesus menampakkan diri, minta Thomas untuk menyucukkan jarinya ke tangan, telapak tangan Tuhan. Lah akhirnya pengakuan Thomas berkata apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang melihat namun tidak percaya. Pengakuan Thomas di depan Yesus Kristus, ya Tuhanku, ya Allahku. Kenapa Tuhan Yesus tidak ini? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Allah. Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Bagaimana mereka bisa berkata tidak ada ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Wahyu pasal 1 juga mengatakan demikian. Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8 berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Kristus, Alfa dan Omega itu. Jadi bagaimana bisa mengatakan bahwa tidak ada ayat itu? Ini Ustadz ngaku dia. Kristen dulunya lah, mualaf akhirnya. Ini kan pembohongan publik itu. Apakah dia dulu itu benar-benar Kristen, ada baca Alkitab atau tidak? Atau cuma main kelereng saja? Nah, coba kita dengarkan lagi. Karena ketika saya merasa saya memanggil dia Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, yang kutitipkan dosa-dosaku pada dia, saya justru berlaku kurang ajar terhadap seorang Nabi Allah yang mulia. Dia Nabi Allah, dia tidak boleh jadi Tuhan. Karena kalau kita panggil dia Tuhan, kita sedang memfitnah dia. Dia gak pernah mengajari aku ini Tuhan. Aku menebus dosamu di kayu salib. Aku menebus dosamu supaya kau pasti masuk surga dengan menyebut aku Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Nah, ini kan ini lagi versi dia. Apakah dia dulu itu benar-benar Kristen, baca Alkitab nggak ya? Tuhan Yesus Juru Selamat.
Lukas pasal 2 ayat 9 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saya sangat bingung sekali sama Ustadz satu ini yang ngakunya dia Kristen, memahami ajaran firman Tuhan, memahami ajaran Alkitab dulunya. Tapi faktanya dia tidak pernah baca ayat ini kah? Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ini sangat lucu. Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Jelas ayatnya. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak ayat itu. Yohanes 4 ayat 41 juga bagaimana pengakuan, ya, pengakuan seorang perempuan Samaria. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang Yahudi mendengar tentang dia. Dan benar-benar dari dia dengar, dialah juru selamat dunia. Karena apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah digenapi. Di dalam 2 Timotius juga dikatakan, ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Jelas kok di dalam Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus juru selamat. Saya mau tanya balik kepada Pak Ustadz itu, bagaimana cara masuk surga menurut agama dia yang baru sekarang? Bagaimana caranya? Apakah hanya dengan berpasrah kepada rahmat Allah saja? Berarti tidak ada kepastian. Bahkan nabinya sendiri pun tidak pasti masuk surga. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, marilah kita cerdas. Orang Kristen, kalau engkau sampai pindah agama jadi mualaf, itu engkau benar-benar bodoh. Engkau harus baca Alkitab benar-benar. Ya, kalau tidak tahu tanya, jangan salah paham. Alkitab tidak ada salahnya. Yang salah adalah orang yang menafsirkannya. Oke? Tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.